Selamat pagi anak-anak. Setelah kita belajar tentang Yohanes Pembaptis, hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat, sub 1, tema yang ketiga. Masih berbicara tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, benda-benda yang ada di sekitar kita tidak lepas dari berbagai bahan yang mungkin bisa terbuat dari plastik, kayu, besi, aluminium, karet, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya adalah benda atau barang-barang yang terbuat dari bahan plastik. Nah, bahan baku plastik ini berasal dari hasil olahan minyak bumi. Nah, contohnya apa saja dalam kehidupan sehari-hari mungkin tanpa kita sadari. Sering kita menggunakan barang-barang seperti jas hujan, ember, gayung, botol minum, kantong plastik, bola pingpong, bola sepak, sendok sayur, payung, atau mungkin kantong kemasan, dan tentunya masih banyak barang lainnya yang terbuat dari bahan plastik. Nah, kenapa dibuat dari bahan plastik? Salah satu keuntungannya yaitu karena tahan terhadap air, kemudian ringan, dan mungkin dari segi harga terjangkau. Dan satu hal yang harus kita pahami anak-anak bahwa dengan kita menggunakan plastik tentunya ada sisi positifnya seperti yang tertulis di sebelah kanan, tetapi ada sisi negatifnya di mana bahan plastik ini sulit terurai jika kita buang di dalam tanah karena plastik bukan bagian dari bahan yang sifatnya alami. Jadi untuk bisa terurai membutuhkan waktu sampai ratusan tahun. Nah, untuk itu ada upaya dari kita mengurangi sampah plastik. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya dengan mendaur ulang, kemudian atau recycle, kemudian menggunakan kembali bahan plastik yang sudah tidak lagi dirasa bagus, kita perbaiki, kita manfaatkan ulang dan mengurangi sampah plastik. Nah, salah satu kegiatan yang sering dikampanyekan khususnya di tempat belanjaan, di mana supaya penggunaan plastik itu tidak terlalu banyak dan menjadi masalah bagi bumi kita, maka untuk atau pada saat kita pergi belanja, kita bisa membawa kantong belanjaan sendiri yang mungkin terbuat dari kain dan lain sebagainya, atau mungkin dari bahan yang ramah lingkungan. Kemudian bagaimana kita memproses daur ulang, kita dapat mengolahnya menjadi bahan baru. Nah, misalnya dari bahan plastik yang sudah bekas diolah, kemudian dijadikan sebagai kantong plastik, kemudian dijadikan sebagai peralatan dapur lainnya, ember dan lain sebagainya.
Hanya saja pada umumnya kalau olahan atau yang sudah sifatnya didaur ulang itu menggunakan bahan kimia yang berlebih sehingga kalau kita cium apalagi kantong plastik baunya terlalu menyengat, dan kantong plastik seperti ini tidak layak digunakan untuk membungkus makanan apalagi dalam keadaan panas karena makanan tersebut akan teracuni oleh kantong plastik yang dijadikan sebagai pembungkus tadi. Maka dari itu, sebaiknya hindarkan kantong plastik daur ulang untuk membungkus makanan, apalagi dalam keadaan panas. Kemudian anak-anak bisa memanfaatkan kembali sampah plastik. Nah, bentuknya bisa kita lakukan dengan menggunakan botol aqua atau botol minum sebagai pot, sebagai kreativitas membuat karya seni, bunga, dan lain sebagainya atau hiasan-hiasan lainnya yang lebih menarik. Kemudian anak-anak pada pembelajaran 4 hari ini kita sudah diajak untuk bermain menggunakan bola. Karena tadi salah satu contoh benda yang ada di sekitar kita yang dapat kita gunakan itu adalah bola. Nah, kita diajak untuk bermain menggunakan bola. Pada gambar slide yang tertampil di sini, bola yang digunakan adalah bola besar atau bola tangan dengan menggunakan kombinasi gerak dasar melempar atau menangkap. Jadi dalam permainan itu hanya salah satu variasi saja, bisa dengan memberikan kepada teman di belakangnya, baik itu melalui bawah atau melalui atas. Itu contoh variasi permainan yang lain. Tapi jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu supaya tidak terjadi cedera pada saat kita melakukan permainan. Nah, anak-anak, selain kita melakukan permainan seperti contoh di dalam gambar slide yang sudah lewat, maka kita bisa juga melakukan permainan di mana kita berusaha untuk memasukkan bola sebanyak mungkin pada gawang lawan. Tentunya hal ini dilakukan secara berkelompok. Adapun aturan permainannya anak-anak bisa membaca di sebelah kanan. Mari kita baca bersama-sama. 1. Permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh 2 kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Yang keempat, bola harus dioperkan kepada teman dalam satu tim. Dan yang kelima, setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Nah, anak-anak di dalam permainan atau sebelum kita melakukan permainan tentunya ada tahap di mana kita harus merundingkan atau membicarakan permainan yang akan kita lakukan, atau dengan kata lain kita melakukan musyawarah, karena pada dasarnya musyawarah itu merupakan pembahasan bersama
2, 3 atau lebih orang di dalam menyelesaikan suatu permasalahan sebagai bentuk kata sepakat yang harus ditaati oleh semua peserta musyawarah. Jadi siapapun yang ikut ambil bagian dalam musyawarah itu harus menerima hasil musyawarah dengan penuh lapang dada. Musyawarah merupakan pengamalan Pancasila, khususnya sila yang keempat. Nah, bagaimana perilaku atau contoh pengamalan sila keempat Pancasila? Salah satunya atau satu di antaranya menyampaikan pendapat dengan sopan. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain, kemudian tidak menyela pendapat atau saat orang lain menyampaikan pendapat, dan yang keempat, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, sebagai tugas daring hari ini tidak hanya kita bahas, kalau tadi di atas kita bahas bola besar, namun untuk tugas daring ini kita ambil tugas dari pembelajaran yang sebelumnya, yaitu bola kecil. Nanti silakan anak-anak menyimak video yang sudah Bu Guru share di grup tentang lempar dan tangkap bola kecil. Tidak harus dilakukan bertiga, tetapi boleh dilakukan hanya berdua, entah itu dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan mamanya, atau dengan papanya, dan dibuat dalam bentuk rekam video dan kirimkan ke Bu Guru. Untuk pembelajaran 4 ini, Bu Guru harap silakan materi yang Bu Guru jelaskan tadi dipahami. Kalau perlu silakan dicatat atau di print, difilekan, dan silakan mencoba melakukan gerakan lempar tangkap, dibuat dalam rekam video, kirimkan ke Bu Guru. Selamat belajar, selamat berusaha, semoga sukses dan Tuhan memberkati kalian semua.